gitu loh. Masa saya yang sudah belasan tahun mengabdi, saya disalib sama murid saya itu loh. Murid saya lolos, sedangkan saya enggak. Apa itu enggak beban mental buat saya? Gitu loh Pak. Terus kemudian kami intinya minta kembali ke induk saja, tim daripada formasi P3K ini terjadi kesemrawutan. Kalau memang induk masih ada, dimungkinkan kita kembali induk, kembalikan saja ke induk. Pimpinan rapat hari ini, saya Ketua non-PG asli dari Cirebon. Ini Pak, ini intinya untuk mengenai masalah yang non-PG ini, kami ini sangat terkatung-katung dan dikatakan nasibnya nggak jelas. Kenapa? Dengan adanya P3K tahap 1 dan 2 ini, banyak sekali guru induk yang dikatakan sudah tergeser Pak, bahkan ada yang sudah tidak mengajar kembali. Bahkan ada juga yang dapodiknya itu sudah dikatakan yang tadinya sudah mengabdi lama di sekolah induknya itu akhirnya dikeluarkan dengan adanya yaitu P3K tahap 1 dan 2. Sedangkan kami non-PG ini masa kerja ini bukan hanya setahun 2 tahun Pak. Itu ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 22 tahun. Dan sampai saat ini nasibnya tidak jelas. Kenapa? Karena ya kami tidak lulus passing grade di tahap 1 dan tahap 2. Karena teman-teman di lapangan itu khususnya non-PG, masa kerja yang begitu lama, bahkan ada yang usianya di bawah 35, itu tidak adanya afirmasi. Yang saya sayangkan kepada pemerintah itu, kenapa tidak menghitungnya masa kerja ataupun masa pengabdian. Itu yang lebih real, lebih akurat. Bahkan terjadinya di lapangan, itu banyak sekali dikatakan guru yang sudah lulus di tahap 1 dan tahap 2, tetapi guru tersebut sudah tidak aktif, tetapi bisa lolos. Itu yang saya sayangkan. Kami yang tiap hari mengajar Pak, mendidik anak bangsa ini, masa pengabdian ini tidak dihargai sama sekali. Itu yang saya sangat sayangkan. Makanya saya minta kepada pemerintah menghitung masa pengabdian yang sudah lama, minimalnya dengan minimal 3 tahun untuk diangkat tahun ini menjadi ASN P3K. Karena kondisi di lapangan ini yang saya tiap hari tanya kepada teman-teman, bahkan saya keliling, ya nasibnya nggak jelas Pak. Dan saya minta kepada Komisi 10 dan pemerintah ini menghitungnya yaitu dengan masa pengabdian baik yang usia 35 plus maupun usia kurang dari 35. Karena teman-teman di lapangan ini sudah sekali mengorbankan waktunya semuanya. Karena posisinya banyak yang tergeser juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti teman saya juga akan menyampaikan sedikit Pak. Yang dari teman-teman non-PG. Sebelumnya mohon maaf. Dan terima kasih. Satu lagi aja ya dari ini. Ya, terima kasih. Silakan pilih dari yang ibu atau yang belakang. Satu lagi aja. Ya. Ibu ya. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan fokus untuk yang PG, ya Bapak. Ya. Untuk yang PG ternyata mengalami banyak masalah juga Bapak. Dari yang pertama itu banyak guru yang sudah PG ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Baik. Tolong yang belakang dimatikan itu mikrofonnya masih nyala. Silakan. Ya. Di luar wilayah, luar daerah kewenangannya, bahkan banyak yang ditempatkan di luar kabupaten maupun di luar provinsi. Itu yang luar biasa di sini buat kami. Karena apa? Karena realitanya seperti saya pribadi ini di sini guys, sebagai salah satu korban, saya punya induk. Saya punya sekolah induk di sini. Tempat saya, tapi setelah ada pemetaan, saya harus tergeser di sini.
Bahkan tempat induk saya ini diisi oleh orang yang non K2 dan di luar induk. Padahal jelas di sekolah induk saya itu hanya saya saja yang honorer bahasa Inggris. Ini. Yang luar biasa lagi, saya ditempatkan di Parigi, Bapak. Parigi. Ya, makanya. Padahal saya di Pati loh, Pak. Pati Jawa Tengah diluarkan di Parigi. Luar biasa, Tapi kan? gajinya sama nggak? Nggak tahu juga, Bapak. Ini gajinya sama apa beda ini nanti? Seperti itu. Itu yang luar biasa di Ini sini. permintaan Pak El Nino kayak. Nah, makanya, Pak. Terus ini tadi, Pak, yang luar biasa lagi, saya tadi sudah komunikasi juga dengan Kemendikbudristek ya, Pak, ya, bagian pendataan, Pak Nugroho, tadi saya sudah langsung komunikasi sama beliau. Beliau menyampaikan langsung ini tadi. Jadi beliau menyampaikan sama saya, memang mengakui penarikan cut-off Dapodik 2021 ini per 31 Desember 2021. Padahal saya memang pindah di sekolah induk saya itu per 1 Januari 2022. Kalau dihitung dari sekarang, saya sudah 9 bulan ini mau di induk saya. Kalau di induk saya tiba-tiba ditempati dari orang lain, ya kan? Tadi yang bukan non K2, kemudian bukan induk saya, terus saya dibuang kemana ini nanti? Dibuang ke Parigi tadi? Atau kemana? Padahal saya sudah pindah induk loh. Ya kan, seperti itu. Itu kasus yang real nyata ini buat saya. Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua lagi Bapak, saya sudah komunikasi juga dengan kabupaten saya. Dari pihak kabupaten menyampaikan bahwa kewenangan itu semuanya dari pusat karena aplikasi memang dari Kemendikbudristek, ya kan? Nah ini tadi kami sampaikan ke sana, beliau menyampaikan sebetulnya itu bisa diatur lah Bu, maksudnya selama daerah ada komunikasi itu bisa. Tapi realnya kan banyak daerah-daerah yang istilahnya udah nggak ada namanya di pemetaan, ya udahlah nggak usah kita ngurusin. Seperti itu kan Pak kasus saya ini. Itu yang paling utama. Terus dilanjutkan lagi. Ini yang kami harapkan adanya perubahan data cut-off Dapodik Bapak. Sebaiknya diambilkan cut-off yang terbaru. Paling tidak per Juni 2022 inilah. Jangan diambil per 31 Desember 2021, terlalu panjang kan? Kalau diambilkan dari itu, terus kemudian sebab apabila menggunakan data cut-off Dapodik yang lama akan menyebabkan banyak masalah ini Bapak. Bukti nyata ini untuk yang P3K tahap 1 dan 2. Ini yang perlu kami sampaikan. Banyak sekolah yang formasi sudah penuh gurunya, tapi masih juga diisi oleh P3K baru. Sehingga mau tidak mau sekolah itu harus menerima meski tidak dapat jam. Dan mereka harus mengampu ke sekolah yang lain. Padahal untuk dapatkan TPG minimal harus mengajar 12 jam di sekolah induk. Padahal jelas SK P3K itu dikontrak tidak boleh mutasi. Terus bagaimana nasib mereka? Apakah memungkinkan nanti akan diputuskan kontraknya? Itu yang jadi pertanyaan kami. Kemudian selanjutnya, tidak hanya itu, banyak juga P3K yang sudah lolos di tahap 2, ditempatkan di sekolah-sekolah yang sudah di major Bapak. Sehingga pejabat daerah juga merasa kebingungan di sini. Harus dikemanakan mereka. Padahal jelas itu tadi sudah disampaikan bahwa surat perjanjian kontrak P3K tidak bisa dimutasi. Berarti secara tidak langsung di sini kan P3K sebetulnya malah ya bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah. Kalau di Indo ada kosong, kenapa kok dipersulit seperti itu? Itu loh. Sekarang lagi tuh bahasa Inggris, Bapak. Banyak teman-teman kami yang hanya mempunyai sertifikat bahasa Inggris, lisensi bahasa Inggris, menginduk di SD. Itu yang luar biasa. Mau tidak mau, karena tidak linear, mereka ketika daftar P3K harus daftar di SMP atau SMA. Ya kan? Akhirnya mereka tidak punya induk ini tadi. Tidak punya induk, mau tidak mau mereka dibuang di mana-mana tadi. Ada yang di Papua, di mana-mana saya aja yang punya induk dibuang di Parigi. Apalagi yang tidak punya induk. Ya apa tidak Bapak? Nah, ini buat pemahaman sajalah. Saya cukupkan sekian saja ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanyakan langsung. Boleh. Ibu paling nasional sekarang berkaitan dengan ini. Banyak kita dengar seperti ini gitu. Nah, ibu sendiri induknya di negeri atau di swasta? Di sekolah negeri, Pak. Sekolah negeri. Iya, di sekolah induk negeri saya.
Nah, ibu bisa mengidentifikasi di mana letak persoalan kesalahan itu ada di mana. Nanti kalau misalnya tidak ibu kasih tahu, kasih penjelasan ke kami gitu. Tahu persis identifikasi persoalan yang dan itu. Ada Pak, kalau yang disampaikan di slide saya, di slide GTK MK ada di situ. Tugasnya dibatalkan. Nah, Pak, kalau sudah ada itu ibu nanti kasih ke kita biar kita Udah di sini. Ada secara tertulis nanti permasalahan yang masuk secara tertulis. Siap Bapak. Kasih. baik. Datanya semua itu soalnya. Nggih. Cukup ya. Cukup nggih? Oke. Nggih, terima kasih untuk waktunya nggih Bapak. Kasih. Terakhir ya dari forum guru lolos passing grade. Tadi sudah disampaikan semua dari kawan-kawan guru passing grade dan yang belum lolos terus sama PGRI. Saya hanya menambahkan saja bahwa kami ya intinya mendukung pansus supaya timbul nanti payung hukum yang menaungi terutama guru yang lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi. Ya kalau yang gini, Bapak anggota Dewan, tentunya untuk pengangkatan guru honorer itu kan ada tahapannya. Ya selesaikan dulu yang passing grade, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat sama yang belum lolos passing grade. Kita yang sudah passing grade aja nasibnya belum jelas. Nanti ada observasi. Observasi itu sistem. Sistem itu tidak manusiawi, Bapak. Tidak. Katanya tadi Mas Dede bilang saya basicnya artis bisa jadi anggota dewan. Nah kita ini sarjana pendidikan. Kita kompeten ya di bidang itu. Kita bisa mendidik anak bangsa ini gitu loh. Masa saya yang sudah belasan tahun mengabdi, saya disalib sama murid saya itu loh. Murid saya lolos, sedangkan saya enggak. Apa itu enggak beban mental buat saya? Gitu loh Pak. Terus kemudian kami intinya minta kembali ke induk saja, tim daripada formasi P3K ini terjadi kesemrawutan. Kalau memang induk masih ada, dimungkinkan kita kembali induk, kembalikan saja ke induk. Percuma nanti kalau misalkan kita ditempatkan sudah tua-tua, mengorbankan keluarga. Katanya Mendikbud ingin mengangkat harkat martabat ekonomi keluarga. Tapi di sisi lain, kita mengorbankan. Jelas tidak mungkin. Itu aja Bapak. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak. Sedikit. Begini, ini kawan-kawan saya pikir udah